Pada saat itu saya lupa ya. Maklum lah, faktor usia itu udah mendekati. Saya itu jelita loh, jelang 50 tahun loh. Tahun depan saya sudah lolita, lolos 50 tahun. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di YouTube channel Bawaslu Kota Bengkulu. Kali ini Bawaslu Kota Bengkulu hadir dengan tayangan yang berbeda. Tentunya adalah podcast perdana dari Bawaslu Kota Bengkulu. Ngobrol asik seputar pemilu dan demokrasi. Oke sahabat Bawaslu, untuk podcast kali ini tentunya ditemani bersama saya sebagai host Yesi Oktriani, biasa dipanggil dengan Yesi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan merupakan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tingkat menengah Provinsi Bengkulu tahun 2021. Oke, sahabat Bawaslu, tentunya Bawaslu Kota Bengkulu sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut bersama Ibu Saadah Mardiati. Apa kabar semua? Izin Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sahabat Bawaslu, Ibu Saadah ini saat ini menjadi koordinator jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat pada tahun 2014. Ibu Saadah juga merupakan aktivis perempuan yang terpilih bersamaan dengan Bapak Persada Harahap dan Bapak Ediansa Hasan sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pertama sejak 2012. Kemudian saat ini Ibu Saadah juga sedang menempuh program PhD Filosofi di University of Sussex. Insya Allah. United Kingdom Inggris ya kan Bunda? Kayaknya sih. Kalau belum pindah. Insya Allah ya Bunda. Oke, sahabat Bawaslu, untuk sapaan akrab Ibu Saadah ini biasanya disapa dengan Bunda. Jadi supaya ngobrol kita terasa lebih asyik ya Bunda, Yesi izin dengan menggunakan panggilan Berapa hari izinnya? akrab. Sampai kapanpun kita ngobrol bersama. Siap. Oke, sahabat Bawaslu, karena kita sudah perkenalan secara singkat bersama Bunda, nanti kita akan ngobrol bareng mengenai pengalaman-pengalaman Bunda di bidang pengawasan pemilu. Mungkin nanti Bunda bisa bercerita suka duka selama menjadi pengawas, apa saja sih yang sudah Bunda dapatkan, apa saja sih yang sudah Bunda lakukan selama mengabdi sebagai pengawas. Nah Bunda, tim dari Bawaslu Kota Bengkulu ini mendapatkan informasi kalau Bunda itu banyak sekali mengetahui tentang pengawasan pemilu. Benar nggak nih Bun? Enggak juga sih, semua orang tuh ya pengetahuannya ya biasa-biasa aja lah. Duh, Mungkin gimana masih nih ada yang tim? kurang. Gimana nih tim? Itu mereka terlalu sayang sama saya, biasa lah ya. Wah, luar biasa sekali. Terlalu cinta, padahal saya ya biasa-biasa aja. Untung masih hidup. Wah. Bunda, jadi kita kan udah search nih mengenai latar belakang Bunda sedikit, mungkin mengetahui tentang di bidang pengawasan. Tidak hanya Yesi sebagai host, mungkin sahabat-sahabat Bawaslu yang berada di luar sana juga ingin mengetahui apa saja sih tentang kepengawasan. Sebenarnya sih sejak 2014 itu pertama kali saya berkenalan aktif dengan pemilu. Ketiga itu saya menjadi ketua Fatayat NU pada saat itu. Sekarang nggak lagi, udah lama banget. Jadi pas ketika itu saya sebagai ketua Fatayat pemilu diamanatkan menjadi koordinator wilayah untuk jaringan JPPR ya, jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat. Nah pada saat itu kita sebagai pemantau pemilu, ketiga mengawasi aktif pemilu yang kita sebagai JPPR pada saat itu punya data hanya 40%. Dan ketika kita collect semua data dari bawah, kok hasil kita kok beda banget. Wah, ada apa ini? Kita kan itulah mulainya tergelitik, saya kok ingin berkecimpung ke pemilu, urusan pemilu. Jadi ketika
kok data yang dihasilkan kok beda tuh. Oh mungkin karena data saya hanya 40%, mungkin 60% itu berbeda. Itu kan positive thinking kita pada saat itu. Nah akhirnya ketiga itu saya masih penasaran, coba gimana kalau dari dalam. Akhirnya mulailah ikutlah pada saat itu. Sebenarnya sih diajak temen ikut, yuk kita itu ada bukaan pengawas kota pada saat itu 2016 apa ya 2017 saya lupa. Saya daftar itu sampai di tingkat seleksi di DPR kota pada saat itu, nggak masuk, belum rezeki saya. 2017 saya lagi nggak semangat karena saya baru selesai wisuda S2 pada saat itu, baru selesai ngurus-ngurusan masih teman sekampus ada daftar KPU provinsi, alah pengawas kota aja nggak masuk, kok KPU provinsi, nggak tahu siapa masuk, udah bismillah, siapa tahu niat kemarin balik, daftarlah jadi KPU provinsi. Nah dilala yang ngajak saya nggak masuk, sayanya masuk jadi salah satu komisioner KPU pada saat itu. Nah itu saya mulai akhirnya lihat dari dalam nih dapurnya pemilu kayak apa nih. Oh ternyata memang ada hal-hal yang memang perlu antisipasi, karena ada hal-hal seperti pengawas atau penyelenggara pemilu di tingkat level paling bawah. Ternyata untuk mencari KPPS yang benar-benar paham itu udah kita perpanjang berkali-kali gitu, kok ya nggak mau yang daftar, karena honornya terlalu kecil. Akhirnya udah bagaimana kalau jadi pengawas. Nah setelah di ending masa tugas sebagai KPU, kita coba, saya berdua Pak Parsa pada saat itu kan dari KPU, yuk kita coba jadi pengawas bagaimana. Daftarlah jadi Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah, itu tadi rezeki anak soleha tadi ya. Daftar masuk lagi jadi Bawaslu Provinsi untuk periode pertama pada saat itu. Bawaslu sebelumnya masih pengawas kan. Jadi ketika itu kita cuma ketika saya dari pengalaman saya dari KPU penyelenggara pemilu itu saya bawa ke pengawas pemilu, di mana hal-hal yang perlu diantisipasi. Ternyata yang perlu diantisipasi itu adalah level paling bawah. Kita coba kuat di jaringan paling bawah. Tapi ya ini tadi ternyata sama semegi ya, kalau orang kecil orang selatan lah semegi. Entah kalau bahasa Bengkulunya belupo. Kadang-kadang orang nyangkut orang Jawa, jadi coba lupa bahasa Bengkulu. Jadi akhirnya saya coba, sekarang pengawas TPS-nya harus yang benar-benar niat jadi pengawas TPS. Ternyata itu juga susah carinya. Ternyata kalau level atas itu ya mereka sudah punya pengetahuan yang qualified, dan ini tergantung individunya lagi. Cuma yang perlu kita, ini level bawah. Oleh karena itu kita mulailah pada saat itu gerakan relawan namanya. Ya ini tadi untuk membackup para pengawas yang di tingkat bawah tadi, yang memang untuk menjadi pengawas itu terpaksa kita rayu loh. Ayolah sampai perpanjang 2 kali, 3 kali untuk jadi pengawas. Kenapa? Karena ternyata kecurangan itu terjadi bukan di atas, dimulai dari level paling bawah. Nah misalnya ya dulu sih, sekarang semoga enggak ya, kita positive thinking. Dulu itu C1 itu tuh ketika kita sampai ke tingkat provinsi, saya sampai geleng-geleng kepala ketika jadi penyelenggara pemilu. Ini kok C1 sekian TPS kok tanda tangannya sama, ini gimana? Saya bilang kayak gitu. Tapi ketika saya jadi pengawas pemilu, nah itu, ya dulu KPU pernah jadi kayak gitu. Jadi gimana? Saya ingatkan kepada pengawas TPS, pokoknya C1 H+1 sudah ada di Bawaslu Provinsi. Gimana caranya? Untuk mengantisipasi adanya C1 yang tanda tangannya sama sekian C1 gitu. Akhirnya sampai itu jajaran di bawah tuh saya teleponin, C1-mu mana? Belum Bu, 1. Pokoknya apa yang ada H+1 harus di provinsi. Kita untuk mengawal dari C1-nya itu. Nah itu ternyata itu tuh juga kembali SDM di tingkat bawah itu kadang-kadang menyalin. Ya karena sekian banyak lembaran yang disalin itu kadang-kadang nggak sama. Nah makanya urgen banget itu keterlibatan di level bawah sebanyak mungkin orang yang mengawasi di TPS. Nah saya sangat setuju sekarang ada sekolah pengawas partisipatif. Nah itulah, itu baru itu, karena waktu saya dulu belum ada, itu baru relawan dulu ya. Relawannya ya sekarang udah jadi staf-staf pada pengawas, sampai di Bawaslu Kota ada staf dulu. Pernah saya kenal sebagai relawan, sekarang udah jadi staf-staf yang qualified, seneng. Nah sebenarnya apa? Karena mereka tuh tahu semangatnya itu kita kalau mau hasil pemilu ini bagus, itu dimulai dari level paling bawah, nggak bisa drop dari atas.
karena semuanya dari bawah. Oleh karena itu masyarakat perlu banget itu loh, semua itu daripada tidur setelah nyoblos Bu ya ditengok di TPS gitu loh. Ya kenapa? Kadang-kadang tuh mereka nyalinnya itu loh, saking banyaknya ada yang kesalah salin ya. Nah akhirnya dulu waktu sebelum saya di akhir masa jabatan, kita sempat gitu, lah ini gimana, kuda kita sudah kolek C1 H+1, masih juga ada yang katanya, oh salah hitung, salah salin. Kadang-kadang kita susah ya kalau tidak ada buktinya, kalau itu disengaja. Iya benar. Ya, akhirnya kita bilang, udah sekarang gini, relawan kita suruh foto deh C1 di TPS-nya masing-masing, upload ke kita. Yang jadi masalah ini Bengkulu, internetnya di mana-mana. Ada yang nyambung, ada yang enggak, ada. Bu, kami kayak naik Batang Kamu, Bu. Ini ada sinyal, nak ngirim C1 tuh cuman, Bu. Nah, tahu enggak sih? Pai ke Panwascam terdekat. Panwascamnya sinyalnya enggak ada, Bu. Pai ke Panwas Kota. Ay, Bu, kota kami cuma Selaweri, Bu. Nak tunggu kosnya. Nah, ini jadi kadang-kadang saya bilang, wah inilah plenik-pleniknya. Iya. Sehingga saya bilang, kalau kita mau pemilu ini benar-benar on the right track, nggak bisa jump dari atas, harus dari grassroots, dari bawah itu semua pengawasan. Dan itu nggak bisa jalan sendiri, harus keterlibatan semua pihak. Kalau kita peduli, jangan sampai ya yang duduk jadi wakil kita itu bukan yang berhak duduk. Ketika yang bukan yang berhak duduk, bisa jadi dia sampai ke sana karena hal-hal yang tidak, ya mungkin ada money politik, ada cost politik, itu berbeda. Kalau cost politik itu masih kita maklumi, tapi kalau money politik, ketika dia jadi, dia mau semuanya balik dong sama untung-untungnya ya. Nggak bisa cuma misalnya modal aku 500 harus balik 1M nah, misalnya kan. Tapi kalau cost politik semua pakai. Tapi yang money politik itu yang kita coba deh, kalau kita biarkan tanpa pengawasan, bisa jadi yang jadi itu yang semuanya yang ya memakai money politik, bukan hanya cost politik. Sehingga ketika dia jadi, dia hanya ingin berpikir bagaimana uang saya kembali bahkan lebih. Itulah urgennya. Oke, itu pengalaman yang sudah Bunda rasakan pada saat Bunda sudah berkecimpung di bidang pengawasan. Nah, Bunda tadi kan di awal udah ada yang disampaikan nih, Bunda bersama Bapak Parsadan Harahap dan Bapak Ediansa itu merupakan anggota pertama yang terpilih di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, setelah Bunda bersama Bapak-Bapak itu dilantik, hal apa sih yang pertama sekali dilakukan yang berkaitan dengan bidang kepengawasan, Bun? Yang pasti ketika kita sebagai lembaga baru, kita itu memperkenalkan diri dulu ya. Wah, pokoknya saya ingat ya, zaman itu mungkin kalau Pak Parsa sama Pak Edi ingat, kita itu kantor masih nyari, akhirnya kita tuh kadang berkantor di mobil, kadang berkantor di rumah makan ya. Nah, ketika dapat kantor barulah kita, yang penting kita kenalan dulu dah, memperkenalkan kita punya loh pengawas, udah ada resmi badannya. Bagaimana kita memperkenalkan bahwa ada lembaga pengawas yang sudah benar-benar permanen yang akan berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita kenalan. Jadi istilahnya PD habis lah pokoknya, walaupun tanpa kantor, tanpa kendaraan dinas, pokoknya kita masuk satu kantor, mengenalkan diri, dua kantor, bawa surat. Jadi kadang-kadang saya yang ngetik, Pak Edi yang bagian ngecek, kita semuanya. Kita jadi staf iya, kita jadi komisioner iya. Hanya pada saat itu kita minta tolong salah satu kabak KPU, pada saat itu Pak Siswanto yang akhirnya menjadi kasek pertama Bawaslu, untuk membackup kita dalam segi sekretariat. Alhamdulillah beliau bersedia, akhirnya lancarlah kerja-kerja kita. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah memperkenalkan lembaga. Oke, Bunda. Nah, kan Bunda nih menjadi anggota Bawaslu itu sejak tahun 2012 sampai 2017. Nah, sebelum menjadi anggota Bawaslu, apa sih kesibukan Bunda dalam keseharian? Sebelum Bawaslu, saya anggota KPU Provinsi dari 2008 sampai 2012. Okay. Sebelumnya lagi saya dosen. Masih sesen 2 sen dikumpulkan. Oke, Bunda. Nah, dengan berbagai pengalaman yang Bunda rasakan sebelum menjadi anggota Bawaslu, Bunda kan merupakan dosen. Apa sih yang menjadi alasan Bunda untuk berkecimpung dalam dunia pengawasan ini, Bun? Tadi sudah saya cerita terkait dengan pengalaman saya ketika menjadi pemantau pemilu secara aktif, sehingga itulah pertama kali saya melihat pernak-pernik pemilu yang kayak perlu
peran serta kita sebagai warga negara Indonesia. Dan ini juga saya sampaikan ketika sekarang saya kembali ke kampus walaupun masih status nonaktif. Jadi statusnya sekarang saya disuruh belajar karena masih dianggap tidak pintar, suruh sekolah lagi. Tadi ya walaupun saya masih dalam status belajar, kalau ketemu mahasiswa saya minta tuh mereka tuh peduli lah dengan urusan pemilu. Karena apa? Ya ini demi hajat kita bersama, kepentingan kita bersama. Nah, benar atau tidaknya hasil ini tergantung pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Nah, mahasiswa saya yang di kampus itu adalah bagian dari masyarakat yang yang bisa ikut peran serta aktif dalam pengawasan pemilu. Kita nggak bisa mengandalkan hanya lembaga pengawas dengan keterbatasan dan regulasi yang kadang-kadang mereka tidak bisa berbuat itu karena regulasinya tidak membolehkan. Akhirnya perlu masyarakat yang memang misalnya lebih fleksibel untuk membackup kinerja pengawasan. Itulah yang saya minta kepada teman-teman mahasiswa yang ketemu saya di kampus atau ngobrol-ngobrol, karena saya sekarang statusnya non-aktif, jadi kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Jadi ya untuk tetap peran serta aktif dalam pengawasan pemilu. Ya, jadi intinya tuh setiap orang itu harus ada peran aktif terhadap pengawasan pemilu ya Bunda? Ya minimal ngawasin suaranya sendiri lah, nggak usah kalau misalnya minimal ya TPS-nya sendiri lah ketika udah mungut suara. Sebelum dia pemilihan minimal hak pilihnya sendirilah, jangan sampai ketiga orang sudah pendaftaran pemilih, loh nama aku nggak ada kok, menang-menang aja. Ketiga H-1 baru, loh orang bagi undangan kok aku nggak dapat undangan. Ketiga ditetapkan DPT, kamu ngecek nggak? Kamu udah ada belum? Padahal kan sekarang kan pengawas itu sudah bilang, ini loh tempat ngecek kamu udah masuk DPT atau belum gitu. Nah sebenarnya itu sih, cek dulu kamu udah masuk DPT belum? Itu udah awalnya itu hal yang paling mendasar ya Bunda. Hal mendasar, awasin suara kamu dulu, hak pilih kamu ada enggak? Nah setelah tahu kamu sudah daftar DPT, bagaimana suara kamu? Benar-benar suara kamu itu digunakan sebagaimana semestinya atau enggak di TPS? Itu. Oke. Sahabat Bawaslu mungkin juga ingin tahu nih Bun, apa aja sih suka duka Bunda selama menjadi badan pengawas? Ya saya dulu pernah ya, waktu salah satu pemilu kada, saya lupa pemilu kada apa, saya harus melakukan pengawasan beberapa kabupaten kota karena saya adalah divisi pengawasan ya. Jadi saya tuh setar itu dari kota itu H-1 sampai saya nginep di salah satu kabupaten dan milih di kabupaten lain karena waktu itu saya bukan pemilu kada, saya lupa pada pemilu. Nah itu kita sampai jalan 5 kabupaten dalam 2 hari. 5 kabupaten 5 dalam 2 kabupaten hari, dari kota, utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah 6. Sampai 6 itu 2 hari kita bagaimana untuk mendapat sampel secara umum. Nah itu luar biasa kerja kita, kalau memang mau niat itu bisa. Ambil sampel di kota, 1 TPS, H-1-nya bagaimana persiapannya. Sampai di utara, cek lagi. Terus habis itu pas hari pemilihan, pagi-pagi cek di Lebong. Terus habis itu cek di Rejang Lebong, cek di Kepahyang, Bengkulu Tengah. Sampai kita balik ke kota, cek sampel, apa masalahnya. Dari baru kita evaluasi hasil kerja kita selama 6 bulan. Nah itu luar biasa. Kalau nggak jadi pengawas pemilu, saya nggak pernah keliling 6 kabupaten dalam 2 hari. Nggak mau, tapi karena jadi pengawas pemilu terpaksa, karena kita harus buat evaluasi setelah itu, jangan hanya jalan-jalan ngabiskan duit negara. Iya benar. Jadi 6 kabupaten itu setelah ambil sampel-sampel tuh apa masalahnya? Iya. Misalnya di sini, oh ternyata untuk masalah ini di kabupaten ini belum pas. Nah kita ini apa masalahnya? Oh ternyata untuk logistik di sini kok sembarangan. Nah kita panggil. Nah, misalnya kita kan ambil evaluasi itu luar biasa tuh, 6 kabupaten. Kalau nggak pengawas nggak kebayang itu. Wow, 6 kabupaten. Nah itu luar biasa. Itu pengalaman saya sampai saya nggak lupakan karena sebelum saya menjadi pengawas, waktu saya menjadi KPU saya nggak pernah 6 kabupaten dalam 2 hari. Waktu jadi KPU paling saya 2 kabupaten udah cukup, udah capek saya. Karena harus ngecek di tingkat TPS ini. Tapi ketiga pengawas luar biasa, sanggup ya ternyata. Nah pengawas aja sanggup, saya rasa masyarakat kalau peduli juga sekedar suaranya sendiri TPS harusnya sanggup lah. Iya. Oke, luar biasa sekali pengalaman Bunda dalam bidang pengawas.
ini Bun, kan tadi Bunda juga menyampaikan bahwa Bunda sebelum menjadi di KPU, Bunda merupakan seorang dosen. Kemudian Bunda bergabung di KPU, terus Bunda bergabung juga di Badan Pengawas di Bawaslu Bengkulu. Tentunya Bunda ini merupakan salah satu orang yang jam terbangnya tinggi loh Bun. Jadi dengan kesibukan Bunda yang luar biasa banyaknya, berdasarkan informasi yang kembali didapatkan oleh tim Bawaslu Kota Bengkulu, Bunda meraih terobosan selama menjadi anggota Bawaslu Bengkulu. Salah satunya Bunda meraih Bawaslu Award nih Bun. Masih ingat nggak Bun? Saya rasa itu bukan terobosan saya, tapi itu kerja bersama, kerja tim. Bukan saya. Itu tidak akan dapat kita award pada saat itu kalau tim di bawah nggak mau jalan. Jadi sebenarnya itu bukan prestasi saya ya, prestasi lembaga. Catat itu ya. Siap Bunda. Kalau boleh tahu nih Bun, bagaimana sih ceritanya Bun dengan kesibukan Bunda, kesibukan oleh rekan-rekan Bunda pada saat itu, ada Bapak Parsadaan sama Bapak Ediansa dan rekan-rekan yang lain. Gimana sih Bun caranya dengan kesibukan yang lainnya di luar dari Badan Pengawas bisa meraih Bawaslu Award itu Bun? Sebenarnya itu bagaimana kita membagi kerja ya. Kita pada saat itu kebetulan saya divisi pengawasan data dan sosialisasi ya. Sedangkan Pak Parsa pada situ SDM. Sedangkan Pak Edi pada situ hukum dan penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kita punya job deskripsi yang jelas, kerjasama yang baik. Nah, ketiga H plus mungkin kita pada saat itu satu-satunya provinsi yang bisa kirim C1 100%, C1 dari TPS dalam soft copy ya, bukan hard copy ya, ke RI itu 100%. Itu mungkin itu salah satu penilaian. Itu nggak bisa terjadi kalau di bawah itu nggak mau kerja. Dan saya ingatkan kemarin tuh waktu zaman saya di Bawaslu, saya minta itu H+1, semua C1 tuh sudah di Bawaslu provinsi. C1 mau rapi apa enggak, pokoknya C1 yang punya pengawas tarik semuanya. Nanti ketika mau rekap baru dibalikan lagi. Nah ternyata itu kita scan sampai 5 hari 5 malam tim saya itu luar biasa mereka mau kerja karena memang kepedulian untuk mengawasi pemilu itu ada. Jadi kembali itu terjadi kalau kita punya job description yang baik, punya tim yang solid, saling membantu, saling peduli, punya niat yang sama untuk mengawasi pemilu. Nah ternyata itu untungnya ketika kita rekap di tingkat provinsi kabupaten itu yang nggak lengkap C1-nya malah minjem ke kami. Misal ngecek ke Bawaslu provinsi malah ada ya. Terus terang kadang-kadang teman-teman peserta pemilu yang perempuan itu mereka belum tentu punya C1 itu ya yang di TPS mereka, sehingga mau ngecek, aduh yang punya tuh partai, kami nggak punya. Oke, kalau kamu masukkan surat resmi ke provinsi, ke Bawaslu provinsi, kita kasih soft copy asal surat resmi dan memang dia benar-benar peserta pemilu, dibuktikan dengan dia di daftar calon tetapnya. Nah ada surat resmi, kita berikan soft copy-nya. Malah ada yang minta hard copy dilegalisir. Oke, kita legalisir bahwa itu memang dari Bawaslu provinsi. Nah, itu semangat itu yang kami gembar-gemborkan sampai tingkat bawah, sampai jam 12 malam itu staf-staf di level bawah itu ketika ngangkat telepon itu udah biasa itu. Ibu tuh nggak ada tidurnya. Karena apa? Kita untuk mendapatkan C1 sesegera mungkin, mengamankan sesegera mungkin, dan itu nanti bisa dibuat semua orang bisa menggunakannya, bukan hanya pengawas pemilu. Mungkin terobosan itu yang kita buat, yang dinilai oleh Bawaslu RI pada saat itu kita layak dapat award. Tapi itu bukan karena kerja saya, tapi kerja bersama, kerja tim, kerja teman-teman di level bawah. Sampai itu ada salah satu pengawas sekarang jadi Bawaslu Kabupaten Kota, gak usah saya sebut namanya, jam 11 malam itu atapnya bocor, saya telepon gitu, dia lagi di atap rumahnya. C1-mu mana kok belum masuk, kurang sebentar Bu, aku lagi benerin atap rumah sebentar. Itu pengalaman. Akhirnya saya juga udah selesai, atap rumahnya beres, cepet ya dicek itu C1-nya. Kalau on the way udah aman. Jadi saya memastikan C1 itu berjalan ke provinsi.
Dan setelah di provinsi kita scan dan itu kita kembalikan untuk mereka gunakan di rekap. Kita menyekan dalam bentuk mengamankan secara soft copy. Dan ketika kita di rekap provinsi sampai teman-teman penyelenggara sebelah gitu sampai ngecek soft copy kita karena mereka harus membuka C1 di box itu kan lama. Kita punya scan C1 asli yang sudah kita soft copy kan, yang bukanya gampang, lebih cepat ngecek di C1 Bawaslu daripada buka ke C1 di kotak suara yang memang harus ngambil ke kabupatennya, ke kecamatannya. Akhirnya malah ada loh KPU kabupaten yang pinjam soft copy Bawaslu provinsi. Nggak perlu saya sebutkan, ada mereka ke Bawaslu provinsi minta soft copy C1 untuk ngecek. Nah, itulah kira-kira yang kita buat pada saat itu, tapi itu bukan kerja saya tapi kerja tim. Catat tim. Siap Bunda. Artinya kan ada kerjasama nih antara Bunda dan rekan-rekan yang dari bawah juga untuk dalam pengawasan pemilu ini. Ada nggak sih Bun sesuatu hal momen yang benar-benar pada saat itu tidak dapat Bunda lupakan hingga detik ini, baik itu pengalaman sukanya maupun pengalaman dukanya. Tapi kami dari sahabat Bawaslu ingin mendengar pengalaman sukanya dulu nih Bun, karena biar obrolan kita semakin asik. Gimana sih asiknya jadi pengawas? Gimana sih pengorbanan seorang pengawas dalam mengawal pemilu yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu ini Bun? Saya tipe orang yang gampang melupakan hal-hal yang duka. Jadi saya nggak mau ceritain duka-duka. Karena apa? Ya dalam bahasa Arab tuh saadah itu artinya kebahagiaan. Jadi saya nggak pernah mengingat pengalaman sedih. Saya ingat senang-senangnya semua. Podcast ini kami akan mendengarkan semua cerita Bunda dalam hal-hal yang suka saja Bunda. Dikarenakan memang kalau kita sudah happy, semangat untuk kerja itu ada. Ya itu yang saya dapat dari orang tua saya. Sebenarnya bapak saya itu mengajarkan it depend on you, tergantung kamu. Kalau kamu menganggap sesuatu itu senang, bukan beban, dia akan enak untuk dikerjakan. Makanya saya ingin berbagi senangnya sebagai pengawas, tidak bebannya sebagai pengawas. Alhamdulillah ternyata sebagai pengawas pemilu saya baru, karena sebagai pengawas itulah saya baru misalnya masuk ke wilayah yang paling dalam banget di Bengkulu ini, sampai jatuh dari motor juga. Misalnya kan naik baru saya sebagai pengawas itu naik roda sepeda motor yang rodanya pakai rantai. Itu sebelumnya kan belum pernah ya di kota, karena saya dari kecil tinggalnya di kota Bengkulu. Nah karena pengawas pemilu, inilah tamasya pemilu. Saya anggap itu tamasya, saya menikmati. Jadi suka dukanya sampai kabupaten, sampai ada saya ke TPS juga. Setahu saya bukan seperti itu loh menghitungnya. Lah kau siapa? Wah, ada pula kayak gitu kan. Ya, alhamdulillah saya kurang memperkenalkan wajah gitu. Orang tahu nama kadang nggak tahu wajah itu sering sekali. Saya memang cara saya kalau namanya saya mulai dari pendidik ya, kalau ngasih tahu tuh bukan aja salah nggak. Setahu saya. Saya kayak gitu. Akhirnya ketika saya ngomong terlalu lembut, akhirnya kau siapa? Pacak-pacak nak ngasih tahu aku kalau mau ngurus pemilu. Akhirnya pengawas kabupaten yang dampingin saya, ini Ibu Sada dari Bawaslu provinsi. Nggak apa-apa, biasa orang dia lebih tua, wajar dia marahin saya. Ya itu seneng saya, malah akhirnya punya. Akhirnya setelah itu dia marahin saya, akhirnya jadi keluarga. Akhirnya habis itu simpan nomor saya, habis itu WA, podcast. Alhamdulillah kan, punya silaturahmi di mana-mana. Nah, karena jadi pengawas pemilu, saya punya keluarga Provinsi Bengkulu. Sebelumnya hanya punya bapak saya Rejang, mak saya Muko-Muko. Nah, tinggal di kota, hanya itu keluarga saya. Tapi karena jadi penyelenggara pemilu, setiap saya nyasar dimanapun saya punya keluarga. Alhamdulillah itu ya, enaknya jadi penyelenggara pemilu. Ketika kita punya semangat yang sama, kita punya keluarga di mana-mana. Dan yang paling menyenangkan selama sebagai pengawas pemilu itu saya jadi tahu bagaimana suka dukanya sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Ketika saya turun, karena semua kita di level atas kadang-kadang dengar laporan, kok laporan kamu belum beres-beres. Saya nongkrong di satu TPS. Oh begitu. Oh ternyata mereka itu untuk manggil aja tuh sampai getok rumah-rumah. Pela, woi ke TPS, woi. Ikolah jam lampir jam 12 kamu orang nak milih. Woi kasihan. Ternyata masyarakat sendiri kadang-kadang
nggak mau Iya. karena calonnya tidak kenal. Tingkat kepedulian masyarakat itu masih kurang ya, Bunda? Sampai akhirnya KPPS yang aktif itu sampai gedor rumah peloy, sampai ada yang bawa toa. Ini ada jam 12, ada tutup TPS, Nah itu kan serunya kan. Kalau nggak kita turun ke bawah nggak tahu Nggak kita. akan tahu. Karena di kota ini nggak terjadi. Kalau kalian tinggal di kota ini nggak terjadi. Tapi kalau kalian pernah turun ke TPS yang 3 tingkat, ya mungkin orang ke TPS aja sungkan. Ngapo? Karena ke TPS saya tidak paca manen hari ini, tidak panen, tidak terjual padi saya. Nah, istilahnya itu kan yang dibawa kan lain lagi. Nah itu, ternyata pengalaman tingkat grassroots itu kalau kita nggak turun ke bawah kita nggak tahu. Tapi malah itu unik dan asik. Cobalah. Oke. Tadi Bunda kan cerita Bunda ke pelosok-pelosok nih dengan menggunakan motor yang motor rantai gitu kan, Bun. Nah, kalau misalnya Bunda datang-datang ke desa-desa pelosok gitu, nginapnya di mana, Bun? Kalau kita biasanya saya pernah nginap di rumah penduduk, juga, di rumah sebenarnya bukan penduduk sih, penyelenggara Panwascam gitu, diinapkan di sana. Dia juga pernah juga nginap misalnya di kantor sekretariat gitu. Misalnya saya orangnya fleksibel karena saya biasanya orang lapangan. Cuma memang kabupaten kota tuh kadang-kadang terlalu sayang kalau yang datang provinsi itu udah siapin penginapan. Padahal saya udah bilang saya nggak usah disiapin penginapan, asal ada bantal, selimut, tidur, lelop, Saya kan orang lapangan, itulah isanya. Walaupun dosen tapi orang lapangan. Karena mungkin dari masa kuliahnya memang jarang di rumah. Saya tadi bukan luar biasa, saya biasa di luar. Itu tadi harus dicatat ya. Oke, sahabat Bawaslu perlu dicatat. Biasa di luar ya, Bunda. Jadi saya tuh dengan hal-hal yang bersifat seremonial kadang-kadang nggak suka. Sampai untunglah saya tuh punya kakak, saya anggap kakak ya, abang sama Kak Edi itu yang sanggup membackup saya yang tidak suka dengan seremonial. Jadi ketika acara-acara resmi abang sama kakak aja. Tapi kalau acara belakang panggung kita maju ya. Sampai cancel 1 malam-malam jadi. Tapi kalau ada undangan kantor situ sekedar duduk makan lemak, abang baik. Terus ada wartawan, kakak baik. Alhamdulillah punya kakak-kakak yang tahu kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya bisa kerja dalam posisi apapun dan tidur dimanapun, tapi kelemahan saya nggak suka seremonial. Kalau bisa menghindari, saya menghindari. Kayak Bunda kan, Bunda nih udah banyak banget nih cerita mengenai perjalanan karir Bunda selama di dunia pengawas, terus bagaimana kesibukan Bunda, bagaimana kerja tim Bunda bersama rekan-rekan pada saat itu. Tadi juga ada mendapatkan Bawaslu Award nih, Bun. Nah, kalau boleh tahu, kami sahabat Bawaslu ingin tahu nih, kategori apa yang didapatkan pada saat itu, Bunda? Pengawasan. Bawaslu Award dalam bidang pengawasan pemilu. Jadi pada saat itu belum seperti sekarang, kategorinya hanya besar dalam pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran. Jadi hanya kategori besar dalam sosialisasi. Jadi kita dapat pada saat itu dalam pengawasan pemilu. Jadi bukan seperti sekarang mungkin ada ini divisinya ada pecah-pecah. Kalau dulu hanya pengawasan pemilu. Jadi itu dalam skema besar karena kita dianggap pengawasan pemilu kita sudah misalnya punya, seperti saya ceritakan tadi, sudah ada terobosan kayak C1 apa-apa, dan juga ketiga DPT juga kita aktif untuk mengkoreksi DPT penyelenggara pemilu gitu. Misalnya ketiga pleno di tingkat provinsi kita juga punya data yang bisa disandingkan. Mungkin gitu. Jadi kita pengawasan tuh dari awal. Nah, ternyata untungnya pernah jadi penyelenggara pemilu. Jadi tahu apa yang harus diawasin sedini mungkin. Nah, itu tadi ternyata saya bilang Tuhan itu sayang dengan saya. Kenapa saya dulu nggak lolos jadi pengawas kota? Malah di KPU provinsi dulu, biar sebelum jadi pengawas tuh jadi penyelenggara dulu. Nah itu sebenarnya pas gitu. Tapi setelah saya menjadi pengawas, saya tahu bagaimana dapurnya, jadi bagaimana mengawasinya. Dan itulah yang saya bagikan ke teman-teman penyelenggara di level bawah. Malah saya dulu punya setiap rakor itu kita punya reward and punishment. Yang telat kasih laporan, kita kasih hukum. Yang cepat kasih laporan, kita kasih reward. Kadang nggak mahal, cuma sekedar kadang snack, kadang ya apapun lah yang kita punya.
yang bisa disiapkan oleh tim saya pada saat itu. Wah, ini yang laporan tercepat dan punya analisa paling bagus kita kasih. Dan yang akhirnya kita kasih hukum juga, misalnya hukumannya juga nggak berat-berat, mungkin kita hukum di depan, suruh cerita, suruh apa. Nah itu kita budayakan, jadi mereka punya tanggung jawab atas kerjanya masing-masing. Nah mungkin itu kita skema besar pengawasan, jadi bukan sosialisasi apa, pengawasan pemilu. Itu coba Indonesia boleh? Ya, se-Indonesia, pada saat itu se-Indonesia. Pada saat itu, karena ya itu tadi untungnya tadi ya, sampai ketiga di rakor nasional juga, itu yang mantan penyelenggara tuh tahu tuh perniknya DPT tuh, sampai teman-teman tuh nanya gitu, misalnya pengalaman saya jadi penyelenggara pemilu, ya dulu waktu jadi KPU gini-gini, jadi DPT tuh gini-gini, ya kita bagikan, kita sharing, mungkin ketiga setiap tahapan, karena kita pernah punya pengalaman penyelenggara, jadi kita tahu, kita bagikan. Nah kalau kita mau berbagi, alhamdulillah orang merespon, yang mau berbagi akhirnya dikasih lah award lah, apa namanya, Bawaslu award lah. Ya sebenarnya itu piagam itu, saya bilang ya piagam itu sekarang dipasang di Bawaslu ya. Kerja yang kita kerjakan bersama, dan juga saya ceritakan sama teman-teman se-Indonesia ketiga rakor-rakor nasional, tidak semua daerah tuh diberlakukan sama seperti Jawa. Seperti kami di Bengkulu, walaupun tampaknya Sumatera, tapi kami tuh Bengkulu itu punya wilayah yang unik. Kita punya satu pulau, Engganu, yang tidak bisa kita anggap harus cepat seperti kabupaten lain atau seperti kecamatan yang lain, karena dia kecamatan kan. Nah bagaimana kita merangkulnya, kita perlakukan dia berbeda. Jadi keunikan itu bukan berarti menjadi halangan, tapi sesuatu yang bisa kita kelola kalau kita tahu bagaimana cara mengelolanya. Yaitu aja berbagi sharing pengalaman dalam pengawasan pemilu. Saya rasa itu sih yang menjadikan Bawaslu Provinsi dapat award. Nah itu saya dapat pengalaman itu dari laporan di bawah. Saya sebenarnya cuma jual kecap di nasional itu. Iya, ketika mereka cerita, saya bilang, oh ya kemarin pengawas yang ini lapor ini saya jual laporannya kan. Terus oh pengawas di utara yang punya Enggano, dia cerita gini, terus gimana kau ininya, gini Bu, pas nggak Bu? Oh ya pas, itu nanti saya jual kecapnya gitu. Enak ternyata jadi level provinsi itu. Pengalaman di bawah kita sampaikan di tingkat pusat, jadi nampaknya hebat provinsi, padahal yang hebat teman-teman kabupaten kota, luar biasa. Teman-teman kota semua ke bawah itu luar biasa. Kadang-kadang kita provinsi cuma dapat namanya. Ya itulah enaknya jadi level provinsi itu, kerja yang berat di bawah, namanya kita yang dapat. Jadi salut saya kepada teman-teman yang mau menyelenggarakan pemilu, baik itu di level penyelenggara atau pengawasan di level bawah. Kalian luar biasa. Kalian mau kerja dengan hal-hal yang sangat terbatas, dan kalian mau bekerja sama dengan tingkatan di atasnya, kooperatif, itu luar biasa. Ya, salut semuanya bagi penyelenggara di level bawah. Seandainya saya mulai dari pengawas TPS, mungkin cerita saya lebih panjang lagi. Ternyata saya mulainya langsung level provinsi. Saya bilang, kenapa dulu saya nggak jadi panwas kota ya? Wah ternyata kamu harus mulainya bukan dari panwas kota, dari provinsi. Kenapa? Jadi kamu bisa jualan kecap teman-teman kabupaten. Tapi kalau kamu cuma level kota, kamu cuma jualan kecap teman-teman kecamatan. Iya. Lebih banyak. Iya, saya tuh senang punya teman-teman di bawah itu yang suka cerita gitu loh. Jadi dia suka cerita, ceritanya saya rekod, nanti ketika level nasional saya jual. Inilah kerja-kerja pengawas di Provinsi Bengkulu, akhirnya dapatlah award. Ya, jadi itu award bersama, bukan Bawaslu Provinsi, karena saya jualannya jualan hasil laporan kabupaten kota. Mungkin kabupaten kota hasil laporan kecamatan, kecamatan hasil laporan PPS-nya. Jadi semuanya dari bawah. Tidak akan jadi tanpa jaringan di bawah yang mau kerja. Kalau boleh tahu juga nih Bun, dalam meraih Bawaslu Award ini ada berapa penghargaan yang didapatkan Bun? Pada saat itu saya lupa ya. Maklum lah, faktor usia itu udah mendekati, saya itu jelita loh, jelang 50 tahun loh. Tahun depan saya sudah lolita, lolos 50 tahun tahun depan. Jadi kadang-kadang memori masa lalu tuh harus apa ya? Saya kira pada saat itu, pada zaman saya hanya pengawasan deh. Tapi setelah itu dapat penanganan kalian dapat nggak ya? Dapat
sayanya saya lupa juga. Nanti dimarah Kak Edi saya. Harus dapat nggak ya? Kak Edi bisa telepon nggak? Lupa saya. Tapi ya maklum karena sudah lama, mungkin bisa tanya nanti teman-teman kabupaten kota, ingat mereka dapat award juga nggak ya? Tapi pada saat itu Bawaslu Provinsi, karena saya divisinya pengawasan penyelenggara pemilu, jadi itu memang ditaruh di ruangan saya sampai saya selesai masa tugas, akhirnya diserahkan kepada komisioner berikutnya. Jadi itu tadi pengawasan penyelenggara pemilu. Oke. Jadi manajemennya bagus ya Bun ya, sampai dapat penghargaan se-Indonesia gitu. Sebenarnya bukan manajemen sih, tapi lebih kami bilangnya solidaritas penyelenggara pengawas pemilu pada saat itu. Kita solid gitu, dari atas sampai ke bawah kita solid, kita punya keinginan yang sama. Akhirnya walaupun ditelepon nggak keruan-keruan jamnya, ya, sampai saya pun ketika ada masalah di salah satu kabupaten, yang lain susah ditelepon, Bu Sada pasti bisa ditelepon. Karena ya resikonya gitu, kita nelpon orang asal jamnya, jadi orang juga kita harus siap ditelepon orang tengah malam. Ya itu, ya resikonya begitu. Sempat itu ada kasus pada saat itu pemilu kada lupa saya, ada selebaran 2 truk 1 bus gitu loh ya. Dia Rejang Lebong pada saat itu. Sampai semua ditelepon belum bisa nyambung, akhirnya saya yang ditelepon. Ya udah saya ke kantor jam berapa? Jam 1 malam, sampai udah di alam mana gitu loh, di alam mana jam 1 malam tuh saya ke kantor, saya telepon kebetulan punya staff itu yang luar biasa, Apri and the Gang itu. Mungkin kalau mendengarkan itu Apri and the Gang itu luar biasa. Ayo semuanya ke kantor, walaupun bukan penyelenggara pemilu karena itu terkait dengan selebaran, itu kan penanganan pelanggaran. Tapi karena misalnya kepala kodinya karena mereka nganggap saya bunda ya. Karena ketika saya udah di kantor, ketika saya telepon mereka datang aja walaupun bukan divisinya. Nah itulah kita saling bahu membahu. Akhirnya setelah kita di kantor baru menghubungi divisi penanganan pelanggaran. Jam 2 malam gitu mereka pada datang satu-satu. Akhirnya kita proses penanganan pelanggaran, disambut oleh Kak Edi pada saat itu, Ediansa Hasan sebagai divisi penanganan. Kita hanya menerima dulu sampai ada yang kita pegang-pegang, sampai kantor kita tuh kok kayaknya kayak kantor polisi gitu loh, semuanya penuh gitu loh, ada polisi ada apa, jadi pengawasnya malah belum datang, dia malu juga kan, kadang-kadang malu juga. Kenapa? Karena teman-teman di bawah tuh masih berkeliaran, kok kita udah tidur gitu, kadang-kadang merasa berdosa juga. Tapi itulah, harus bisa ditelepon kapanpun, ketika ada kejadian kapanpun kita siap. Nah pada saat itu ya itu yang pengalaman yang lupakan tuh. Jadi saya ke kantor itu penuh dengan orang yang melapor, sedangkan penyelenggaranya belum sampai. Tadi jam 1 malam lewat lah. Padahal itu saya baru pulang, baru mulai terlelap, udah ditelepon balik lagi. Nah itulah, alhamdulillah lah semuanya berjalan lancar. Ada juga wartawan segala macam dan ditangani oleh penanganan pelanggaran. Alhamdulillah kasus itu bisa diselesaikan. Intinya ada solidaritas dan kekeluargaan antara dari yang paling atas hingga yang ke bawah ya Bunda. Iya, kita juga ketika rakor-rakor itu kita ingatkan ke kabupaten kota juga pada saat itu untuk disampaikan juga ke jajaran bawah. Ini bukan kerja kamu sendiri, tapi kerja teamwork, kerja bersama. Kalau kalian solid, apapun bisa dikerjakan secara gampang. Jadi janganlah misalnya ketiga ada misalnya kayak masalahnya penanganan pelanggaran, tapi saya pun pengawasan, ketika saya bisa dihubungi saya datang duluan. Itu bentuk kita peduli dengan kerja. Jadi saya merasa sama lah gitu loh. Walaupun mungkin untuk pengawasan saya di garda depan, tapi saya anggotanya penanganan. Ketika penanganan kamu anggota pengawasan dan begitu berikutnya. Jadi teamwork harus solid. Intinya di situ. Oke Bunda. Bun, boleh sambil minum dong? Saya itu biasa ya, kadang-kadang kalau sudah ngomong tuh lupa titik dan koma. Sampai ketika saya kuliah pun ada mahasiswa itu angkat tangan, saya bilang mau nanya, apa mau nanya? Enggak Bu, bisa slow down. Ya istilahnya saya pikir apa mau tanya, ternyata slow down. Oh pelan-pelan. Maaf saya tuh kalau lagi asik ngomong lupa titik sama komanya, tolong diingatkan. Alhamdulillah. Oke Bunda, dari
beberapa yang sudah Bunda jelaskan sama kita nih. Bunda ke desa-desa, Bunda sampai tengah malam pun masih tetap bekerja. Nah, pada saat itu, pada saat pertama kali terpilih itu kan bertiga nih kan Bun, sama Bapak Parsadaan Harahap dan Bapak Ediansa. Nah, Bunda kan satu-satunya perempuan. Jadi kalau Yesi lihat dari pengalaman yang Bunda sampaikan bahwa Bunda ini merupakan sosok perempuan yang menjadi panutan untuk perempuan-perempuan yang di luar sana. Artinya perempuan-perempuan itu mampu melakukan di bidang pengawasan, terus mampu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, bahkan itu di luar zona nyamannya. Jadi gimana sih tanggapan Bunda terhadap perempuan-perempuan yang masih merasa insecure, terkadang mikir, aduh nggak bisa nih perempuan menjadi pengawas, aduh nggak bisa nih perempuan untuk turun ke lapangan gitu kan. Terkadang masih banyak loh Bun perempuan-perempuan yang ngerasa belum mampu untuk mengeksplor dirinya, kadang merasa minder nih, duh ini kan harusnya bisa dikerjain sama laki-laki, nggak mesti harus perempuan dong kayak gitu kan. Nah, gimana sih tanggapan Bunda terhadap pengawas perempuan, Bun? Sebenarnya sebagai laki-laki perempuan tuh kerja-kerja seperti itu nggak ada bedanya. Yang ada bedanya lu mau apa enggak. Tapi kalau kita nggak mau, ya kita nampaknya berat semua. Saya rasa kerja-kerja seperti itu ketika saya seleksi KPU pada saat itu saya juga cepat ditanya. Sebagai perempuan dan juga sebagai ibu, sanggup nggak kamu melakukan kerja? Loh, kenapa enggak? Emang apa bedanya laki-laki perempuan? Iya. Laki-laki dan perempuan dalam kerja-kerja ini sama. Bagaimana memanagenya? Saya sebagai ibu juga sebagai pekerja, bagaimana waktu buat anak, bagaimana waktu buat kerja, semuanya bisa berjalan. Koordinasi, kita punya pasangan, koordinasi dengan pasangan. Oh, saya tidak bisa untuk jam segini, sekarang kamu tolong. Tapi bahasanya tolong, kalau itu kan partner, bukan anak buah kita. Beda kalau dengan anak buah kita, kamu gituin ya. Tapi kalau dengan partner kita kan sama nih, posisinya sama. Bisa nggak tolong jagain anak-anak? Bisa nggak tolong jemput anak-anak? Bisa nggak? Nah, kapan lagi bagaimana komunikasikan aja, semuanya bisa kok asal kita mau. Yang jadi masalah sekarang banyak kita tuh pada frame, itu bukan kerjaan kita, itu kerjaan laki-laki. Nggak ada namanya kerja laki-laki, kerja perempuan. Kerja-kerja pengawasan bisa dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang ada tuh kamu mau atau tidak melakukan kerja-kerja. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa membagi waktu, kamu bisa memanage, kamu bisa berkoordinasi dengan partnermu, semua bisa dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah saya sebagai penyelenggara 4 tahun setengah, karena belum sampai tamat, saya pindah ke Bawaslu 5 tahun, jadi 9,5 tahun saya pengalaman dengan kerja-kerja yang jamnya nggak normal. Sampai sekarang alhamdulillah semuanya bisa saya jalani. Dan anak-anak saya alhamdulillah sudah kerja 2. Biasanya kan nggak ada karena ibu bekerja anak terlantar. Karena itu bukan anak saya sendiri, anak bersama. Ya, anak bersama pasangan ya. Kalau anak saya sendiri tanggung jawab saya. Itu kadang-kadang banyak kan, loh bagaimana anak saya kalau saya kayak gini? Loh itu anakmu apa anakmu berdua? Kalau anakmu berdua koordinasi dong sama pasanganmu. Ketika kamu bisa, kamu. Kalau kamu tidak bisa, pasanganmu. Itu bagaimana kita mau atau tidak, koordinasikan dengan pasangan masing-masing. Tidak ada namanya kerja laki-laki, kerja perempuan. Yang ada mau tidak kamu kerjakan, kalau mau bagaimana caranya. Tanya sama yang sudah berpengalaman, mungkin tahu bagaimana membaginya atau memanage waktu antara keluarga, kerja, dan hal-hal lain sebagainya. Berarti pada intinya itu kembali ke individu ya Bunda. Kalau perempuan mau menjadi pengawas itu bisa asal ada kemauan dalam dirinya. Pengawas itu bukan kerjaan laki-laki loh. Pengawas itu kerjaan siapa yang mau kerja. Iya. Nggak bicara laki-laki perempuan. Penyelenggara pemilu juga nggak bicara laki-laki perempuan, tapi siapa yang mau kerja. Percuma kamu laki-laki kalau nggak mau kerja, atau percuma kamu perempuan kalau kamu memang merasa itu bukan kerjamu. Tapi malah ternyata dengan kita ada di sini, kadang teman-teman perempuan tuh lebih enak nanyanya ke kita, karena merasa sama-sama perempuan itu membantu juga teman-teman perempuan yang sebagai calon-calon gitu. Karena saya pengalaman di Bawaslu dulu, ada sampai dia, Mbak aku nggak punya C1 gini-gini karena punya partai. Minta, saya bilang gitu, ke Bawaslu punya, tenang aja. Dia beraninya ngomong dengan kita perempuan. Saya mikir, para perempuan tidak ada namanya itu kerjaan laki-laki perempuan. Kerjaan siapa yang mau kerja. Nah itu. Oke Bunda. Jadi pada intinya mau siapapun itu, mau perempuan, mau laki-laki,
dalam bidang kepengawasan ini siapapun bisa, Bunda, asal ada kemauan dalam dirinya untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu. Pengawas misalnya 3, penyelenggara 5, bukan berarti 3 tidak bisa mengawasi 5. Cuma bagaimana mekanisme kita atur, memberdayakan sumber